kita mau minum es teler sambil ngobrol-ngobrol sama ownernya, insya Allah. Masya Allah. Jadi es teler ini yang punya sahabat kita, ya, namanya Pak Amir. Cuma di HP saya tulis namanya Raja Es Teler aja, ya, supaya lebih gampang, ya, lebih mudah. Baik. Nanti kita sambil ngobrol-ngobrol tentang es teler juga di sini. Sekarang saya sedang berada di langganan es teler saya, Raja Es Teler, ya, Masya Allah. Sekarang saya bersama ownernya, Amir, ya. Beliau ini sahabat saya. Kita alhamdulillah diberikan kesempatan bisa ketemu lagi di sini, ngobrol-ngobrol, ya. Nah, Masya Allah, ini es telernya ikhwah, sekarang belum saya rasa, cuma sudah sering saya rasa, dan termasuk es teler yang saya rekomendasikan, bagus, Masya Allah, rasanya nikmat, ya. Dan perlu ditahu mungkin resep-resepnya ini. Nanti kita urusan pribadi. Baik, Masya Allah. Sudah berapa lama ya di sini? Sejak 2017. Berarti berapa tahun itu ya? Ya, matematika kemerah sih. Nggak bisa ngitung. 2017 sampai 2021, lumayan, Masya Allah. Berarti sudah cukup lama, ya, Masya Allah. Biasanya satu porsi ini berapa? Satu porsi kita budget 7.000, Ustaz. 7.000 ya, Masya Allah. Dengan porsi segini, wah, harganya 7.000, ya. Berani ya sekarang orang jual dengan harga 7.000. 7.000 itu kan kalau bagi orang sekarang sangat rendah sekali ya, sangat rendah sekali, murah sekali, Masya Allah. Kok berani buka dengan harga 7.000 ini? Karena pertama kita lihat dari konsumen kita, Ustaz. Rata-rata daya beli itu rendah memang di sekitaran iya. sini. Mungkin beda lah kalau di kota, Ustaz. Oh iya. Jadi, tapi kan jelas kita juga perhitungkan dengan target tertentu otomatis bisa mencapai, ya kan? Iya, betul. Masya Allah. Jadi begini ikhwah, kita lihat beberapa pedagang itu mereka berani menjual dengan harga yang murah. Kenapa? Karena mereka sudah punya pertimbangan bahwa mereka ini bisa melakukan atau menjadikan laku barangnya dalam satu hari sekian, sehingga sudah bisa mendapatkan keuntungan dari hasil jualan tersebut. Ya, tentunya kalau hanya laku 2 porsi, 3 porsi kan nggak mungkin dijual 7.000. Ya. Maka kadang ini bisa menjadi pelajaran bagi kita, bahwasanya sesuatu yang sedikit kalau menumpuk, ya, banyak yang beli jadi banyak juga. Ya. Coba antum bayangkan kalau kita jual es teler seperti ini
walaupun enak harganya 50.000 satu ya. Walaupun yang terbayang wah Masya Allah banyak kan. Tapi siapa yang mau beli ya kan, dan sulit mengumpulnya, paling 1-2 orang yang beli ya. Jadi kita lebih bisa mengumpulkan sedikit dan akan menjadi banyak. Kita teringat dengan sebuah hadis dari Nabi SAW ketika Nabi ditanya, ayyul a'mal ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau menjawab, ya, adwamuha wa inqal, yaitu yang sering-seringnya walaupun sedikit. Jadi sedikit tapi sering itu lebih baik daripada banyak tapi besoknya langsung putus, ya kan? Lihat aja para penjual, mereka ngumpuli sedikit-sedikit. Banyak yang lebih jualan yang lebih murah dari ini. Penjual jalan kote misalnya, ya, penjual SS yang harga 1000-an, tapi mereka alhamdulillah berjalan lancar jualannya. Kenapa? Mengumpulkan dari sedikit-sedikit itu. Dan pada amalan juga begitu, ya. Makanya Nabi menyebutkan ahabbul a'mal ilallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ma dawama alaihi sahibuh, yang orangnya terus-menerus melakukannya, wa inqal, walaupun amalan itu sedikit. Ya. Dan kita lihat memang dari fenomena yang terjadi di kalangan kaum muslimin, mereka kadang kalau tertarik dengan suatu amalan langsung beramal sebanyak-banyaknya. Ya. Akhirnya mereka lelah, capek, besoknya mereka tinggalkan. Padahal amalan yang sedikit dirutinkan itu jauh lebih baik. Ya. Makanya Nabi pernah memberikan wasiat kepada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr ibn al-As. Beliau memberikan wasiat, ya Abdullah, wahai si Abdullah, la takun mithla fulan, jangan kamu menjadi seperti si fulan, si Anu. Kenapa? Kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Ya. Dulu dia rajin sholat malam, terus sholat malam nggak pernah ditinggalkan semalam suntuk. Ya. Kenapa Nabi ingatkan Abdullah bin Amr bin As seperti ini? Karena Abdullah bin Amr bin As itu seorang yang dikenal ahli ibadah. Sholatnya semalam suntuk. Subhanallah. Ya. Nabi khawatirkan jangan sampai seperti itu. Maka jangan sampai seperti itu, kata Nabi. Dulunya sholat malam yang luar biasa, sekarang ditinggalkan. Maka Abdullah bin Amr menganggap ini wejangan yang biasa dari Nabi. Artinya kalau dia kan nggak begitu. Ya. Tapi ternyata apa? Akhirnya Abdullah bin Amr terus melakukan sholat malam semalam suntuk, hingga akhirnya di masa tuanya beliau nggak mampu lagi. Silakan. Ya, beliau nggak mampu lagi. Nah, maka ketika di masa tuanya Abdullah bin Amr bin al-As, ya, sudah mulai kurang kekuatannya, sulit untuk melakukan ibadah yang maksimal, beliau berkata, lau akhadtu rukhsatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya saja pada waktu itu aku mengambil rukhsah yang diberikan atau keringanan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ini. Artinya nggak usah terlalu menggebu-gebu, ya, santai saja beramal sedikit-sedikit, tapi apa? Tapi rutin. Nah, bukankah demikian, ya? Seharusnya seorang mukmin, ya, seorang muslim yang baik. Pernah atau coba kita lihat orang munafik itu, apakah orang yang mereka tidak beramal? Oh enggak, mereka orang yang beramal. Tapi orang munafik itu memiliki amalan yang mereka tidak komitmen dengan amalannya, tidak kokoh, enggak terus-menerus, ya, enggak terus-menerus. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru. Hal tersebut karena mereka beriman dan kafir. Artinya keimanannya enggak kokoh, itu sifatnya orang munafik. Ya. Di ayat yang lain disebutkan mereka beriman tsumma kafaru, tsumma amanu, tsumma kafaru, tsumma zdadu kufra. Mereka beriman, kemudian mereka kafir, kemudian mereka beriman lagi, kemudian mereka kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya. Ini kondisi orang munafik, yaitu mereka tidak komitmen di atas amalan mereka. Oleh sebab itu, ikhwah, yang terpenting adalah bagaimana seorang itu bisa dia komitmen di atas amalannya, menjaga amalannya, ya, terus-menerus berada di atas amalannya. Pernah seorang sahabat datang, ya, kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, dia tanya, wahai Rasulullah, qul li fil islami qawlan, ya, sampaikan kepadaku suatu ucapan di dalam Islam, la as'alu anha ba'dahu ghairuk, yang aku tidak akan bertanya lagi kepada engkau atau kepada selain engkau, ya,
setelah ini? Maka Nabi SAW menjawab, "Qul, katakan saja, amantu billah tsumma istaqim." Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Keistiqomahan itu artinya komitmen terus-menerus, ya nggak pernah putus, itu namanya istiqomah, berada di atas agama. Dan ada hal yang perlu diingatkan kepada kita semua, bahwasanya amalan itu kadang datang-datangan, ya. Kadang semangat yang luar biasa, tapi ingat kadang anjlok. Dan ini perkara yang biasa ya. Nabi SAW pernah ingatkan, likulli amalin syirrah, walikulli syirratin fatrah. Pada tiap amalan itu ada masa-masa semangat yang luar biasa. Ya, lihat aja kalau kita awal-awal ya pertama mengenal Islam, semangatnya luar biasa, kajian di mana saja mau diikuti. Tapi ingat, walikulli syirratin fatrah. Pada setiap masa semangat yang luar biasa, ada masa lemah semangat. Maka hal yang perlu diingatkan adalah kata Nabi SAW, "Faman kanat fatratuhu ila sunnati," barang siapa masa fatrahnya itu kepada sunnahku, faqad ihtada, maka sungguh dia akan mendapatkan petunjuk. Jangan menjauh dari sunnah, jangan menjauh dari kebaikan, komitmen terus menerus walaupun sedikit-sedikit merangkak ya, maka itu jauh lebih baik ya. Karena apa? Karena wa in kana ila ghairi dzalik, kata Nabi, kalau kepada selain itu dia tinggalkan, dia nggak beramal lagi, maka sungguh dia telah celaka. Nah, ini poin-poin yang penting ya, yang harusnya kita jaga ya, bagaimana seorang itu bisa terus menjaga amalannya ya. Dalam perkara dunia saja seperti itu ya. Di masa Covid antum merasakan kan bagaimana kadang naik turun ya. Kadang usahanya sedikit dapatnya, tapi ketika komitmen ya, maka itu akan menghasilkan hal yang baik ya. Gimana antum di masa Covid ya kan? Masa Covid kan ada penurunan ya. Luar biasa, sampai turun 60%. 60%. Nah, itu seperti yang kita sampaikan ikhwah. Nah, ya fadhol dilayani. Seperti yang kita sampaikan bahwasanya kadang ada masa yang turun dalam perkara dunia saja, turun naik. Tapi orang yang berhasil adalah yang terus-menerus. Ya, dia tetap jualan, dia tetap ini, apalagi dalam perkara akhirat. Seorang itu butuh apa? Untuk komitmen dan terus-menerus. Ya, semoga hal ini bermanfaat. Kita lanjutkan untuk ngobrol-ngobrol bersama pemilik Raja STL. Barakallahu fiikum. Selesai menikmati hidangan es teler ya, es teler dari Raja Es Teler yang letaknya di Goa, tepatnya di depan kampus Unhas ya, Jalan Poros Malino. Masya Allah, kenikmatan yang luar biasa, nikmat esnya dan ditambah anugerah ya, kita diberi gratis oleh pemiliknya. Nah, kalau ingin kesini silahkan tinggal di Raja Es Teler. Dan perlu diketahui bahwasanya jarak rumah saya dari tempat ini lumayan jauh, sekitar setengah jam perjalanan. Tapi saya jadikan langganan, tetap sering kesini. Kenapa? Karena memang rasanya itu